Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin alqah, amma ba'd. Ahibbai fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang mana jika kita hitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Yang mana alhamdulillah dengan dua nikmat ini kita dapat menyempatkan waktu kita untuk kembali bertemu, kembali sama-sama belajar, mengkaji salah satu ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Naam, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai memasuki bahasan yang baru dalam matan Al-Ghayah wa Taqrib atau lebih dikenal dengan matan Abi Suja, karya Al-Allamah Abi Suja Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita mulai memasuki Kitabus Shalah. Salah satu bagian dari kitab matan ini yaitu bagian yang membahas tentang sholat. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dimulai dengan pembukaan yaitu pengertian dan keutamaan sholat itu. Kemudian kita juga telah membaca tentang waktu-waktu sholat wajib dan juga syarat wajib sholat atau kapan seseorang wajib untuk melaksanakan sholat. Naam, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan selanjutnya yaitu sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang mana hal ini juga sangat perlu untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Yang mana jika kita perhatikan, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab adalah orang yang melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, mintalah sesuatu."
Maka apa yang Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu an pinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang beliau pinta adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku meminta supaya aku tetap bersamamu, tetap berada di sisimu, fil jannah, di surga kelak. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar permintaan yang sangat indah ini, permintaan yang sangat, Masya Allah, sangatlah indah, meminta untuk bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Rasulullah SAW mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, aw ghairu dzalik, adakah permintaan lain selain hal ini? Maka Rabi'ah katakan, huwa dzat, hanya itu wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Maka bantulah aku wahai Rabi'ah bin Ka'ab untuk mengabulkan hal itu dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak bersujud. Sudah pasti kata memperbanyak bersujud ini tidak mungkin kita memperbanyak sholat wajib. Tidak mungkin kita memperbanyak sholat wajib karena sholat wajib jumlahnya pasti. Seperti yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat atas kaum mukminin itu diwajibkan kitaban mauquta dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Waktu-waktu sholat wajib sudah ditentukan, baik dari segi waktunya maupun jumlahnya. Tidak bisa kita memperbanyak sholat-sholat ini, karena sholat itu sudah pasti. Maka yang dimaksud di sini adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Hal ini yang menyebabkan Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala meletakkan sunnah di bagian awal-awal pembahasan, yang mana jika kita perhatikan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan lain sebagainya belum kita bahas. Akan tapi langsung kita membahas sholat-sholat yang disunnahkan. Wallahu a'lam. Nah, mari kita mulai membaca apa yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala dalam matannya. Qala Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Faslun was-salatul masnunatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa. Salat-salat yang disunahkan ada 5. Maksud dari salat-salat yang disunahkan ada 5 di sini perlu kita pahami bersama ialah bukan salat sunnah hanya ada 5, tidak ada selainnya, bukan. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah salat yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Itu ada 5. Al-idan, 2 salat id. Berarti yang pertama dan yang kedua adalah sholat id. Sholat idul fitr dan sholat id al-adha. Sholat idul fitri dan sholat idul adha. Wal kusufan. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah sholat kusuf. Kusufan. 2 sholat gerhana. Baik itu kusufus syams wa kusuful qamar. Baik itu sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana
bulan. Dan yang kelima adalah wal istisqa, dan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sudah pasti hal-hal ini membutuhkan penjelasan lebih, akan tapi dikarenakan kita belum membahas hal-hal yang lain yang lebih utama seperti rukun-rukun sholat dan lain sebagainya, salam minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Sesungguhnya asyams wal qamar, matahari dan juga bulan, layan kasifani limauti ahadin minan nas, tidak terjadi gerhana, tidaklah terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan dikarenakan kematian seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillah, akan tetapi gerhana matahari dan gerhana bulan ini terjadi sebagai suatu ayat, suatu bukti kebesaran Allah. Min ayatillah, dari segala macam bukti kebesaran Allah. Yang mana pada riwayat yang lain disebutkan yukhawwifuhuma mayyasha. Allah menunjukkan kuasanya yaitu dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Tujuannya untuk apa? Untuk menakut-nakuti manusia. Gambaran dari kiamat. Salah satu gambaran kecil dari kiamat. Fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Apabila kalian melihat gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka bergegaslah, maka salatlah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga untuk salat istisqa atau salat meminta hujan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat istisqa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat Id. Jadi gambaran umumnya antara salat Id dan salat istisqa ialah sama. Dilanjutkan dengan khutbah. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang mana pada salat Id, waktu hari raya di mana seorang muslim disyariatkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Disyariatkan untuk bersukacita. Berbeda saat salat istisqa, disyariatkan untuk menunjukkan bahwa kita sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan untuk meminta hujan dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Ini adalah 5 salat sunnah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah taala menambahkan, wasunanu at-tabi'atu lil faraidi sab'atu asyara rakaah. Dan salat sunnah yang mengiringi salat wajib, salat sunnah yang mengiringi salat wajib, yang dimaksud di sini adalah salat-salat nafilah. Salat-salat yang mengiringi, datang sebelum atau setelah wajib. Itu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Rakaata al-fajr, 2 rakaat
sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla dhuhr, dan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Sudah ada 8 rakaat. Wa arba'un qabla al-asr, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Sudah ada 14 rakaat. Wa salasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Dan 3 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya kemudian diiringi dengan 1 rakaat salat witir. Maka totalnya ada 17. Ini yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah ta'ala dalam matannya. Akan tapi perlu kita pahami bersama bahwa 17 rakaat ini berbeda-beda riwayatnya. Ada yang mengatakan sebagiannya adalah salat sunnah nafilah yang muakkad, yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Dan ada juga yang jumlah-jumlahnya berbeda, tidak sama 17, yang mana bisa kita pahami bersama. Untuk sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang muakkad, yang ditekankan, dan hal ini didasari dari hadis, ada 10 atau 12 rakaat. Yang mana hal ini didasari dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyratu rakaat atau asyru rakaat. Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru rakaat. Aku menghafal, aku mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru rakaat, 10 rakaat. 10 rakaat salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Dan 10 rakaat inilah yang ditekankan. Salat sunnah muakkadah. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib yang ditekankan. Rakaatani qabla dhuhr wa rakaatani ba'dahu. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu ditekankan dan 2 rakaat setelah zuhur juga ditekankan. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Sudah 6. Fi baitihi, di rumahnya. Jadi yang ditekankan di sini untuk salat maghrib, untuk 2 rakaat sebelum salat maghrib dikerjakan di rumahnya. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib ini disunahkan untuk dikerjakannya di rumah. Wa raka'atani ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga. Wa raka'atani qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi 10 rakaat salat sunnah yang mengiringi salat wajib yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sini ialah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib di rumah, 2 rakaat setelah salat isya di rumah, dan juga 2 rakaat sebelum salat subuh. Totalnya ada 10 rakaat. Ini adalah sunnah-sunnah atau salat-salat sunnah yang ditekankan. Adapun yang tidak ditekankan sebagai bentuk tambahan dari 10 rakaat ini, ada 2 rakaat lain sebelum zuhur dan juga 2 rakaat lain setelah zuhur. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa ba'dah haramahullahu 'alan nar."
siapa saja konsisten untuk mengerjakan arba'a raka'atin qabla zuhur, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dahu dan 4 rakaat juga setelah salat zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan dirinya atas api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk memakan orang tersebut. Begitu konteks hadisnya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Dan sudah kita jelaskan tadi di hadis Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya itu muakkadah, ditekankan, berarti yang kurang ditekankan sisa 2 rakaatnya. Jadi sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam, berjumlah 4 rakaat. Kemudian selain itu ada juga 4 rakaat sebelum sholat asar. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hal ini bisa dipahami bahwa salah satu sholat sunnah rawatib adalah 4 rakaat sebelum asar. Dan 4 rakaat sebelum asar ini tidak atau kurang ditekankan, karena tidak termasuk dalam 10 rakaat yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya ada rakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, sallu qoblal maghribi rakaatain. Sallu qoblal maghribi rakaatain. Sallu qoblal maghribi rakaatain. Liman syaa. Rasulullah SAW pernah bersabda, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. 3 kali disebutkan. Kemudian setelahnya ditambahkan liman syaa, bagi siapa saja yang menghendaki, bagi siapa saja yang mau. Jadi jika tidak mau sholat 2 rakaat sebelum maghrib, tidak mengapa. Hal ini menunjukkan bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib kurang ditekankan. Dan juga rakaat isya, yang mana hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah. Setiap di antara 2 azan ada sholat sunnah. Yang dimaksud 2 azan di sini adalah azan itu sendiri iqamah. Jadi di antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Di antara setiap azan dan iqamah ada yang namanya sholat sunnah. Jadi bisa kita katakan hadis ini bisa dijadikan dalil untuk semua sholat sunnah sebelum sholat wajib. Karena di antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Yang mana jika kita jumlahkan seluruhnya, baik itu yang ditekankan maupun tidak ditekankan, kita hitung dari waktu zuhur. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat setelah asar, sudah 12. 2 rakaat sebelum asar,
2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jika dijumlah totalnya semua bisa sampai 22. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu total seluruh sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Akan tetapi yang ditekankan hanya 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan keduanya dikerjakan di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wallahu a'lam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang sholat witir, dan perlu kita pahami bersama, kalau tidak ditulis sholat witir ditekankan, akan tetapi sholat witir juga salah satu yang ditekankan. Bahkan saking ditekankan, menurut pendapat mazhab Hanafiyah, pendapat Imam Abu Hanifah, saking ditekankannya sholat witir sampai terhitung hampir seperti sholat wajib. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu hanya mengatakan bahwa sholat witir termasuk salah satu sholat sunnah yang ditekankan. Hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, Inna Allah witrun yuhibbul witra, fa'autir ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, ganjil. Yuhibbul witra, menyukai hal yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka salatlah witir wahai ahli Quran, wahai kaum muslimin. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Al-witru hakun, faman lam yutir falaysa minna." Al-witru hakun, faman lam yutir falaysa minna. Al-witru hakun, faman lam yutir falaysa minna. Salat witir adalah suatu kewajiban, suatu hak. Faman lam yutir falaysa minna. Maka siapa saja yang enggan untuk salat witir, maka tidak termasuk dalam golongan kami. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya 3 kali. Hal ini bisa dijadikan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk sholat witir. Dan juga dari hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatul laili matna matna, fa idza khasyiya ahadukumus subh, shalla rak'ah wahidah, tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu berlanjut. Fa idza khasyiya ahadukumus subh, maka jika salah satu di antara kalian takut datangnya waktu subuh, atau salah satu di antara kalian merasakan akan datangnya waktu subuh, sholat rakaah wahidah, sholat 1 rakaat, tutirulahu makon sholat, mengganjilkan apa yang telah dilaksanakan dari sholat. Maka bisa kita pahami bersama, setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh, dan ketika seseorang sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, saat ingin mengakhiri sholat malam, melaksanakan sholat witir. Jadi bisa dikatakan sholat witir ini penutup sholat.
Wallahu a'lam. Yang mengiringi sholat wajib. Setelah itu, Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala menambahkan wa salasun nawafila muakkadat, dan ada 3 sholat sunnah yang sangat ditekankan. Sholat-sholat sunnah muakkadah, sholat-sholat sunnah yang sangat ditekankan ada 3. Sudah pasti selain sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib tadi. Jadi selain sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib ini yang ditekankan, ada 3 sholat sunnah lain yang ditekankan juga. Sholatul laili, wa sholatul duha, wa sholatul tarawih. Ada sholatul lail, sholat malam, dan ada juga sholatul duha, sholat duha, dan ada juga sholatul tarawih, sholat tarawih. Yang mana jika kita kaji bersama, dalil dari ditekankannya sholat malam atau sholatul lail adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dari hadis ini sangatlah jelas ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW keutamaan dari sholat malam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam maka salatlah tahajud sebagai nafilatan lak, salat sunnah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan salat malam ini, dengan salat tahajud ini, Allah mengutusmu atau Tuhanmu mengutusmu atau menempatkanmu maqama mahmuda, di tempat yang dimuliakan. Jadi dengan sholat tahajud seseorang dapat ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dari hadis yang lain disebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir di tiap malamnya. Maka perbanyaklah sholat di sepertiga malam terakhir dan perbanyaklah berdoa. Dan ayat yang menjelaskan keutamaan dari sholat malam, yang mana dilakukan seperti yang tadi telah kita sebutkan, sholatul laili masna masna, 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat. Dan dari hadis tadi kita pahami bersama juga, paling utamanya dikerjakan di sepertiga malam terakhir sebelum sholat subuh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ada sholat duha. Sholat duha. Yang mana hal ini didasari dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Di setiap pagi, anggota persendian kita itu wajib untuk disedekahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk mensedekahkan setiap persen dalam tubuh kita, yang mana jika kita ratusan persendian yang ada di dalam tubuh kita, dan itu perlu untuk disedekahi di setiap paginya. Maka apa solusinya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Fakullu tasbihatin sadaqah." Setiap perkataan Subhanallah, tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap perkataan tahmid, alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap perkataan tahlil atau la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir, setiap perkataan Allahu Akbar adalah sedekah. Wal amru bil ma'rufi sedekah, dan mengajak kepada sesuatu yang Allah perintahkan, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Wan nahyu 'anil munkari sedekah, dan upaya kita untuk melarang seseorang kepada keburukan atau kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan adalah sedekah juga. Dan seluruh sedekah-sedekah ini bisa kiri dengan yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang kita kerjakan di waktu duha. Jadi 2 rakaat yang kita kerjakan di waktu duha, yaitu sholat duha, bisa mewakili sedekah-sedekah yang tadi kita sebutkan, dan bisa mewakili sedekah untuk seluruh persendian tubuh kita di kala pagi hari. Wallahu a'lam. Disebutkan oleh para ulama adalah minirtifa isyams ila zawal. Dari mulai meningginya matahari sampai sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Walaupun sebelum masuknya waktu sholat zuhur ada sedikit waktu yang mana itu termasuk waktu diharamkannya untuk sholat, yaitu saat matahari tepat benar-benar berada di atas kita. Saat kita dengan matahari benar-benar sejajar. Sepersekian waktu sangatlah singkat. Ulama mengatakan kadar waktunya seperti seseorang membaca surat Al-Fatihah. Jadi sangatlah singkat. Di waktu itu saat matahari benar-benar berada di atas kita dan bayangan tidak terlihat sama sekali, itu waktu dilarang untuk sholat. Hanya sepersekian detik atau kurang dari 1 atau 2 menit. Hanya cukup untuk membaca 1 surat Al-Fatihah. Yang mana jika mulai tergelincir ke daerah barat, masuk waktu sholat zuhur. Dari sebelum waktu itu, dari mulai meningginya matahari sampai masuk waktu itu adalah waktu untuk sholat duha. Wallahu a'lam. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa paling banyak rakaat yang dikerjakan sholat duha ialah 8 rakaat. Hal ini didasari dari hadis bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla yaumal fathi subhat duha sama rakaat. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duha saat Fathu Makkah, saat pembebasan kota Mekah, 8 rakaat. 2 rakaat sampai terkumpul 8 rakaat. Wallahu a'lam. Itu adalah dalil-dalil ditekankannya sholat duha. Adapun sholatut tarawih, sholat tarawih, yang mana hal ini telah sering kita dengar setiap menjelang masuknya bulan Ramadan maupun saat di bulan Ramadan. Bagaimana keutamaannya sholat tarawih ini. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin untuk mengerjakan sholat tarawih ini secara berjamaah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut diwajibkan atas kita, maka pada sebagian waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sholat tarawih di rumahnya untuk menunjukkan bahwa sholat tarawih ini yang mana bisa kita jadikan dalil, salah satunya adalah hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang qoma Ramadan, melakukan qiyam saat bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih saat bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, didasari dari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sudah pasti dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Naam, ini adalah salat-salat sunnah yang Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah taala sebutkan dalam matannya. Banyak sekali ya, dari yang 5 salat yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Kemudian 17 rakaat salat yang mengiringi salat wajib, yang mana setelah kita jabarkan lebih luas lagi, ada total 22 rakaat. 10-nya sangat dianjurkan. Dan setelah itu ada salat sunnah lain yang tidak mengiringi salat wajib, akan tetapi sangat ditekankan juga, yaitu salat malam, salat duha, dan juga salat tarawih. Sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik. Bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan Ana harapkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup yang telah disediakan dengan format yang telah disediakan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.